Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan tentang koordinat kartesius. Nah, apa sih yang dimaksud dengan koordinat kartesius itu adalah nanti kita akan menjelaskan tentang posisi sebuah titik atau beberapa titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, bidang koordinat kartesius itu digambarkan seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, bisa digaris nanti. Garis yang mendatar ini kita sebut dengan sebagai sumbu X. Nah, yang mendatar ini ya, dari kiri ke kanan ini sumbu X. Nah, garis yang tegak ini atau garis vertikal ini disebut dengan sumbu Y. Jadi koordinat kartesius itu terdiri atas sumbu X dan sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X ini yang mendatar atau kita sebut dengan horizontal. Jadi kalau dia mendatar ini, yang horizontal ini adalah sumbu X. Kemudian yang sumbu Y ini yang tegak, yang vertikal ini disebut dengan sumbu Y. Nah, inilah yang disebut dengan bidang koordinat kartesius. Nah, bidang koordinat kartesius ini bisa kita tulis angkanya dimulai dari yang tengah-tengah ini disebut 0. Nah, di sini adalah titik asal. Titik asal itu selalu 0,0. Nah, 0,0 itu disebut dengan titik asal. Nah, kemudian kita bisa menulis angkanya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dan seterusnya ya ini. Kemudian untuk sebelah sini juga bisa kita tuliskan. Nah, ini mirip seperti garis bilangan. Nah, setelah 0, 1, kalau ke kiri itu tandanya jadi negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6, dan seterusnya. Kemudian ini yang untuk vertikal yaitu sumbu X. Kemudian yang untuk sumbu Y, untuk yang ke atas itu adalah bilangannya positif. Jadi kita bisa tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau dia ke bawah, nah itu jadinya negatif. Kalau kita tulis di sini jadinya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Jadi sumbu X ini yang mendatar ini kalau ke kanan dia positif. Jadi Ibu tulis di sini sumbu X kalau dia ke kanan itu dia positif. Kalau dia ke kiri itu negatif. Nah, kalau pada sumbu Y, nah sumbu Y itu kan yang tegak ya. Nah, kalau dia ke atas, dia positif. Nah, kalau dia ke bawah, itu dia negatif. Nah, seperti ini. Nah, inilah sudah mulai terbentuk koordinat kartesiusnya. Nah, sebelum kita masuk ke penentuan titiknya, kita Ibu jelaskan dulu. Di sini ada 4 buah daerah. Di sini daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4. Atau bisa kita sebut dengan di sini kuadran. Kuadran. Nah, di sini adalah kuadran 1. Saya tulis di sini kuadran 1. Nah, yang ini kuadran 2. Kuadran itu sama seperti daerah ya. Nah, ini kuadran 3. Nah, ini kuadran 4. Kuadran 4. Jadi, anak-anak Ibu harus sudah paham atau sudah ingat untuk daerahnya. Jadi, daerahnya itu seperti arah jarum jam berlawanan arah jarum jam. Jadi gini. Nah, seperti ini. Jadi dimulai satunya dari sini. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, ini tidak boleh diacak. Posisinya sudah seperti ini. Tidak boleh anak Ibu ubah di sini kuadran satunya, nggak boleh. Di sini memang sudah ketentuan kalau di sini adalah kuadran 1, di sini kuadran 2, di sini kuadran 3, di sini kuadran 4. Oke, sudah ya. Nah, lanjut kita masuk ke poin intinya, yaitu menentukan posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, misalnya nih Ibu mau bikin titik. Nah, penentuan titik pada koordinat kartesius itu
ada syaratnya. Nah, sebuah penentuan titik pada koordinat kartesius itu harus berdasarkan titiknya itu harus x, y. Apa nih maksudnya? Titiknya harus sumbu x, sumbu y. Jadi titik yang berada di x dulu baru y. Jadi ini titiknya terserah. Jadi titiknya boleh dikasih dengan huruf. Misal nih, ibu mau kasih titik A. Titik A itu adalah 1,2 misalnya. Titik A 1,2 artinya x-nya 1, y-nya 2. Berarti 1 ini berada di sumbu x, sedangkan 2 ini adalah sumbu y. Paham ya? Ini titiknya, titik A 1,2 artinya x-nya 1, y-nya 2. Kalau kita pindahkan titik ini ke bidang koordinat kartesius, maka kita lihat A 1,2, x-nya 1, kita tulis di sini x-nya 1. Berarti dia ke kanan 1 kali, dimulai dari 0, ke kanan 1 kali. Kemudian y-nya 2. Y itu kan kalau nggak ke atas, ke bawah. Kalau sumbu x ke kanan, ke kiri. Oke, ibu ulang lagi. Kalau sumbu x posisinya kalau nggak ke kanan, itu ke kiri. Kalau sumbu y ke atas atau ke bawah. Jadi cara membacanya titik A 1,2 artinya x-nya 1, y-nya 2. Ini sama-sama positif. Sama-sama positif berarti x-nya ke kanan 1 langkah, y-nya 2, 1 langkah ke kanan, 2 langkah ke atas, dimulai dari 0. 1,2, 1 ke kanan, 2 ke atas. Berarti titiknya di sini. Kita bikin 1 ke kanan, kemudian naik 2 langkah ke atas. Maka titik A berada di sini. Atau kita bisa tarik nih garis putus-putusnya. Nah, inilah titik A 1,2. Kalau misalnya ibu bikin di sini mau menentukan titik B. Titik B itu adalah negatif 2,3 misalnya. Nah, negatif 2,3 berarti lihat ini sumbu X, ini sumbu Y. X itu ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau dia negatif berarti dia ke kiri. Y-nya positif berarti dia ke atas. Berarti cara bacanya titik B 2 langkah ke kiri dan 3 langkah ke atas. Berarti 2 langkah ke kiri, 1, 2. Berarti di sini kita tandai. Kemudian 3 langkah ke atas. Berarti 1, 2, 3. Maka kalau kita tarik garis putus-putus, maka dia di sinilah titik B itu. 2 langkah ke kiri, 3 langkah ke atas. Nah, jadinya min 2,3 berada di sini. Nah, kalau misalnya ibu mau bikin lagi titik C, misalnya titik C itu adalah negatif 4, negatif 2. Nah, kita lihat negatif 4, negatif 2 berarti x, y. Negatif 4 artinya ke kiri 4 kali, negatif 2 artinya sumbu y ke bawah 2 kali. Maka kita mulai dari 0. Ke kiri 4 kali, ke bawah 2 kali. Ke kiri 1, 2, 3, 4. Berarti di sini acuannya. Kemudian 2 kali ke bawah berarti 1, 2. Kita tarik ke sini garis putus-putusnya. Nah, di sini dia titiknya. Berarti titik C itu berada di sini, negatif 4, negatif 2. Nah, seperti itu. Kemudian ibu tulis misalnya ada sebuah titik D. Titik D itu berada di 5, negatif 5. Nah, misalnya seperti ini. Berarti X, Y, 5 ke kanan, 5 ke bawah. Berarti 5 ke kanan, 5 ke bawah. Ini kan kanan, bawah, X, Y. Maka kita cari titik D. Titik D dari 0, 5 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini acuannya. Kemudian 5 ke bawah karena dia negatif 5 di sini. Berarti 1 kita tarik aja pakai garis putus-putus sampai dia ke sini. Nah, bertemulah dia di sini, maka di sinilah dia titik koordinat D itu 5, negatif 5. Nah,
Oke, itulah dia. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Nah, kalau misalnya ibu tanya, di manakah letak titik A? Letak titik A berada di mana? Di kuadran 1. Kalau ibu tanya, di manakah letak titik B? Nah, letak titik B adalah di kuadran 2. Nah, di manakah letak titik C? Letak titik C adalah di kuadran 3. Di manakah letak titik D? Letak titik D berada di kuadran 4. Nah, seperti itu. Bisa ya dipahami. Nah, begitulah cara trik untuk menentukan titik koordinatnya. Nah, kalau misalnya sekarang tadi kan Ibu jelaskan cara menentukan titik di bidang koordinat. Kalau misalnya nih ada selanjutnya contoh, kalau Ibu udah sajikan koordinatnya, kamu harus bisa membacanya. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini udah Ibu bikin di sini gambar bidang koordinat kartesiusnya. Nah, sekarang udah ada nih titiknya, ada titik S, N, F, R, dan Q. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukanlah titik-titik N, tentukanlah koordinat dari titik S, N, F, R, dan Q. Nah, kemudian tentukan dia berada di kuadran mana. Nah, itu dia pertanyaannya. Nah, di sini soalnya sudah Ibu buat. Tentukan koordinat dari titik S, N, F, R, dan Q, dan tentukan letak kuadrannya dari masing-masing titik. Nah, kita mulai dari titik S dulu. Nah, cara melihatnya, kalau ada nanti disajikan kok bidang kartesiusnya seperti ini, kamu disuruh membaca titiknya, kamu tinggal menghubungkan dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Misal nih, titik S. Nah, kamu titik S tuh kamu hubungkan dulu ke sumbu X-nya. Ini ke sumbu X. Tarik ke sini. Kemudian baru ke sini. Maka titik S itu adalah X-nya berapa nih? 4. Y-nya 3. Maka titik S adalah 4,3. Bisa ya? Kemudian untuk titik N. Nah, titik N juga gitu. Kita tarik dari ke sumbu X-nya dulu. Seperti ini. Kemudian baru kita gini kan. Nah, berarti N itu titiknya apa? Kan koordinat itu X, Y. Nah, sumbu X-nya berapa dia? -3. Kemudian Y-nya berapa? Y-nya 5. Maka titik koordinat dari N adalah -3,5. Kemudian untuk titik F. Titik F juga seperti itu. Kita tarik ke sini. Kemudian kita tarik juga di sininya. Maka F adalah X, Y. X-nya berapa? Sumbu X ya, ini sumbu X ya. Sumbu X yang adalah -5, Y-nya 1. Oke, kemudian R. Nah, titik R itu di sini. Jangan ke bawah, karena dia sumbu X-nya jadi ke sini. Tarik sampai menuju ke sini. Oke, maaf. Nah, sampai ke situ. Kemudian baru ke samping. Maka R itu sumbunya apa? X, Y. X-nya berapa? -4. Y-nya -2. Oke, untuk sumbu Q. Nah, sumbu Q tarik lagi ke sumbu X. Kemudian baru ke sumbu Y. Maka tentukan koordinatnya. X, Y berarti 2, -3. Oke, maka bisa kita tulis di sini berapa? S-nya adalah 4,3. Maaf, tidak pakai sama dengan. S-nya 4,3. Kemudian N-nya adalah -3,5. Kemudian F-nya adalah -5,1. Kemudian R-nya -4,-2. Dan Q adalah 2,-3. Nah, sekarang kita udah menentukan koordinat dari masing-masing titik. Tapi belum selesai. Tentukan letak kuadrannya masing-masing titik. Nah, tadi ini kuadran berapa? Ini kuadran 1. Ini kuadran 2. Ini kuadran 3. Dan ini kuadran 4. Jadi titik S itu titik S 4,3 berada di kuadran 1. Kemudian untuk titik N adalah -3,5 itu di
kuadran 2. Kemudian untuk titik F min 5,1, kita lihat min 5,1 ini berada di mana? Di kuadran 2 juga. Kemudian untuk titik R, nah titik R ini adalah min 4, min 2, berada di kuadran 3. Nah kemudian untuk titik Q berapa? 2, min 3, berada di kuadran 4. Kuadran 4. Nah, seperti itulah cara membaca titik pada bidang dan menuliskan titik pada bidang. Nah, semoga dan menentukan kuadrannya masing-masing. Nah, tetapi kalau misalnya ingat ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Yang mendatar atau yang horizontal ini adalah sumbu X, yang tegak atau yang vertikal ini adalah garis Y, sumbu Y. Nah, kalau misalnya nih pertanyaan berikutnya, berapakah jarak titik S? Kalau misalnya Ibu tambah nih pertanyaannya, jarak titik S terhadap sumbu Y. Nah, jarak titik S terhadap sumbu Y. Nah, kita tahu tadi titik S berapa? 4,3. Nah, kita lihat lagi di gambar. Titik S 4,3. Jaraknya terhadap sumbu Y berapa? Ini sumbu Y. Nah, ini titik S. Kira-kira titik S ke sumbu Y ini jaraknya berapa? Kita lihat, kita hitung aja. 1, 2, 3, 4. Berarti jaraknya adalah 4 satuan. 4 satuan. Tapi kalau pertanyaannya, jarak titik S terhadap sumbu X. Nah, kalau dia nanya jarak titik X terhadap sumbu X, nah dia nanya jarak titik X ini terhadap sumbu X itu berapa? Ini sumbu X yang kita hitung aja, berarti turun, berarti 1, 2, 3. Berarti jarak titik S ke sumbu X itu adalah 3 satuan. Maka bisa kita tulis 3 satuan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Ibu tanya jaraknya terhadap sumbu Y, nah berarti kita hitung dia ada titik itu terhadap sumbu Y. Kalau jarak terhadap titik itu terhadap sumbu X, maka jarak titik itu terhadap sumbu X. Oke. Kalau misalnya untuk titik F nih. Nah, titik F itu negatif 5,1. Kalau Ibu tanya jarak titik F terhadap sumbu X, maka kita hitung aja jarak titik F ini ke sumbu X. Nah, berapa satuan nih? 1 satuan. Nah, tinggal hitung aja dari sininya, berarti 1 satuan. Terus kalau misalnya Ibu nanya lagi, tentukan jarak titik F ini terhadap sumbu Y. Nah, terhadap sumbu Y kita hitung dari sini ke sini tuh berapa satuan? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti jarak titik F ke sumbu Y ini adalah 5 satuan. Ingat ya nak, kalau jarak itu tidak pernah negatif. Jadi kamu nggak boleh tulis jaraknya negatif 5, tidak. Karena jarak itu selalu positif. Jadi jaraknya tetap 5 satuan. Kemudian untuk soal selanjutnya, di sini sudah Ibu buat ada jika titik A adalah 2,2, B negatif 22, C negatif 2, negatif 2, dan D adalah 2, negatif 2. Gambarkanlah titik tersebut ini ABCD ke bidang koordinat kartesius dan hubungkan titik tersebut. Lalu sebutkan gambar bangunan apa atau gambar bangun datar apa yang dibentuk dari titik-titik yang dihubungkan tersebut. Nah, sebelumnya kita harus bikin dulu titiknya di bidang ini. Nah, misalnya nih A 2,2, maka kita tulis A 2,2, berarti X-nya 2, Y-nya 2. Cari X-nya 2, kemudian Y-nya 2, maka disinilah titik A. Kemudian untuk titik B, negatif 2,2, berarti X-nya negatif 2, Y-nya 2, berarti di sini. Negatif 1, negatif 2, berarti di sini. Oke, kita tulis di sini ya. B. Kemudian yang titik C itu adalah negatif 2, negatif 2. Maka kita tulis X-nya negatif 2, Y-nya juga negatif 2. Berarti ini 2 ke kiri, 2 ke bawah. Nah, 2 ke kiri, 1, 2. Kemudian 2 ke bawah, 1, 2. Bisa dihubungin di sini.
Di sini titik C. Kemudian untuk titik DD itu adalah 2, negatif 2. X-nya 2, Y-nya negatif 2. Maka dia di sini. Nah, ini dia A, B, C, D. Nah, kemudian sudah kita tulis titiknya ke bidang ini, lalu kita hubungkan gambar bangun apa yang dibentuk. Nah, tinggal kita hubungkan menggunakan penggaris. Nah, nanti kita akan gariskan dari A ke B, lalu B ke C, A ke D. Oke, Ibu garis dulu. Nah, di sini gambarnya sudah Ibu gambarkan. Nah, kalau dari sini setelah dihubungkan nih titik A, B, C, D, maka akan membentuk gambar apa? Ya, akan terlihat di sini gambar yang dibentuk adalah gambar persegi. Nah, dari mana Ibu tahunya persegi, bukan persegi panjang? Nah, kita kalau misalnya Ibu takut bingung, cari aja panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kalau panjang dan lebarnya sama berarti persegi, tapi kalau panjang dan lebarnya beda berarti itu persegi panjang. Nah, kalau kita hitung di sini panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4, berarti 4 satuan. Sedangkan lebarnya 1, 2, 3, 4 juga 4 satuan. Maka panjangnya 4 satuan, lebarnya 4 satuan, otomatis ini adalah bangun persegi. Nah, semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat anak-anak Ibu pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.